Pak Jemi terus ngantuk. Kak. Menyenrai ning ngene iki kok ngantukan. Hari Jumat tuh. Selamat pagi, Kak. Pagi, ini luar biasa. Sini kantin kan lagi giling. Monggo sembari teman-teman bisa menyiapkan snack. Berapa jam ya Kak ini Kak? Sambil sarapan dulu ya, Kak. 2 JP sampai jam 11. Oh. Kak Jai muncul. Kak Dai, mau ngirim apa Kak Dai?
Oh, tak semua. Semua. Kayaknya ngirim link, salah kirim. Hapus chat denda Isapi. Boten nggih, Kak. Ini kan game HP lho, Kak saya, Kak. Yuh, Ora gawe tinggal. Tapi ini tinggal sana. Tapi kamu belajar. Aku yang nganggo seragam. Iya. Kayak melu-melu kayak. Piye Kak Jemino? Ya enggak agenda guys, seragam meneh ora iki. Lah pripun to? Luring tahap 2. Ajame didudohke yo wong berdelik wae. Kangen nih. Alah. Wah, Wis ada agenda nang ndi kadai. Nang agenda nang ndi besok. Tes. ya oke Kang Nurman, masuk Kang Nurman. Bentar. Halo, Sabtu liburan atau tak ada mau ini ngendi? Ayo melot bon. Kapan? Besok. Besok aku raso, aku nek jamku sesuk nek pembelajaran kowe nek jam piro outboundmu? Besok tekan sore no. Ning ngendi? Besok tekan sore. Ning ngendi? Bali Ranca. Ning Janti. Bali Ranca. Bale Ranca. Oh, Bale Ranca iku kono ya cerak nggon aku Bale Ranca. Cerak nggon aku. Bali Ranca iki kan bisa. Bale Ranca Janti to? Boyolali. Boyolali. Sawit. Kafe si aku cerak nggon namu. Dikon moro ya ora moro. ya. Sawit ya ceplak ning Delagu timbang lawan. Iya ngerti. Bale Ranca kuwi saka ngomah kuwi 10 menit wis tekan ya. Yo, nusul lho sesuk. Ya susul ya. Aku nggawa 300 peserta. Oke no siap no. SPKG ini Semua cantik, gak ada yang ganteng karena jamaahnya ibu-ibu. siap no. Yang penting direkomendasikan sih aku bos. Tenang. Pilihannya beranak 2 dan beranak 1. Mama muda beranak 2 atau beranak 1. Lah piye nggonku nasi 3 lho, Kak. Lebih. Ada kuwi Kak Christine menawarkan. Umur berapa Bu Christine? Apa ya? 89. 9 Udin nong Kak Dai. Esoh lepas setang Kak Dai. Masuk nih. Sampai 3. Anak itu nih siap ra? Nggak ini tak kenal ke sing nome mohok jarene golek sing sak ndure ngono. Oh, ternyata dia sudah ada akan untuk langsung dapat. Ana dari sen. Beli 1 dapat 3 iki. Gas hati warna Kak Dai. Esoh lepas setang lho Pak Dai. Besok langsung moro nang ganti warna iki. Cah nom. Ana sing Guyang. Dimajak hari. Ngantuk Ari. barang. Nasi siji ana sik 3. Luar bingung. Wes bungkus. Satu-satu. Apa sing nawarin iki? Nanti bingung pilihannya. Wah. Rezekine jomblo ya ngono kuwi. Ngalir gitu ditawani. Le.
Kak Wanto pun mode imut loh punan. Loh punya itu. Kak Wanto pun mode imut loh ini punan. Wajahmu kalau diketokke. Piye pripun lah ngono lho diketokke ngenten lah. Wah ketok ganteng loh Kak Ari niku punan. Kak Judika hadir belum? Kak Judika pun hadir loh. Yo nyanyi dulu. Hati gak sakit. Enak jam. Iya. Restu Nggih Kak, siap Kak. masih ada jam itu. Masih di kelas ini. Oh siap, oh, oke. Nanti saya itu ya Kak Wanto, saya nyemak aja Kak Wanto mau gladi bersih pembuatan video PPG Kak Wanto. Oh, darah aku tak Oke, nanti Iya. bisa masuk motor ini nanti malah. Pripun Kak Wanto? Nanti malah bisa masuk dengan Ya. materi ini. Iya siap Kak. Nanti malah sekalian buat video PPG, buat aksi nyata. Terus Oh, itu Kak. Iya Kak. Kak Jemenu, jangan lupa saya dikasih japlaan ya Kak Jemenu. Ini buat video lagi Kak. Kawan toh, ini buat video lagi kita. Iya, 30 menit untuk aksi nyata nanti diupload di YouTube dan dimasukkan PMM kalau nggak salah. Oh, berarti ini nanti buat video pembelajaran. Iya, makanya yang PPG pas nih momennya. Iya. Oh ya, ini saya juga udah siap Kak. Monggo aja japlak ngene iku lho, modul ajar. Ini berarti aksi nyatanya harus video ya, Kak? Apa Kalau boleh? aksi nyata ya. Ini saya buatkan kartu tugas. Terus Aslinya japlak ki apa to, Kak? Japlak Niron. Niron. Ya, aku ora dituruni ya ini. Kan? Ratakan gitu. Kalau nirun Kak Jeminu lho Ibu niku lho Bu. Bu Christine. Ya rapopo besok aku ya dijaplaki meneh. Kak Dai nganti belajar kelompok ini. oke sudah 9:45 lewat 15 mungkin bisa kita mulai saja 9 peserta kurang 3 dibantu cek sinten mawon ya. Kak Asri sudah, Kak Jenny, Kak Kristi, kurang Kak Wahyu, Kak Abitra, dan Kak Revan. Ya, kita mulai saja untuk biar masuk. Boleh aneh Donendi. Kantin paling Bu. Kita luring. Oh, ada yang mengajar Kak Sofi. Iya. Oke, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat pagi kakak-kakak semua. Semoga di pagi yang cerah ini semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Apalagi ini akhir pekan bagi kakak-kakak yang mengajar di SMA, SMK, ikut. Oke, untuk hari ini nanti kita akan masuk ke aksi nyata
yaitu praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Oke. Saya kira hari ini kakak-kakak sudah siap untuk mengikuti tatap muka hari ini untuk bisa hadir sepenuhnya, fokus. Monggo kita mulai dulu dengan berdoa. Doa dipimpin kita biar terkabul. Monggo Kak Dai. Terima kasih atas waktunya yang diberikan untuk mengawali pembelajaran pada siang hari ini. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga dengan awalan doa ini, semoga acara Zoom pada siang hari ini berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan apapun. Amin. Amin. Saya kembali. Kasih jempol dulu. Ya. Terima kasih Kak Dai. Semoga hari ini kita diberikan kelancaran semuanya. Tidak lupa memberikan kepada kelas seperti biasa. Sekarang sudah lagi untuk mengingatkan hal-hal kesepakatan ini karena kita sudah mulai nyaman dengan Kawanto, maka suaranya menggema. Oke, untuk tujuan dari sesi kali ini, yang pertama adalah merefleksikan koneksi antar materi. Maaf Kak Wanto, suaranya tidak jelas. Ini suaranya Kak Dai itu dimatiin mikrofonnya. Sudah jelas? Sudah. Oke, kita lanjut. Oke, untuk tujuan dari sesi kita pagi hari ini yang pertama adalah merefleksikan koneksi antar materi. Jadi nanti kita dari awal PPKB modul 1, kemudian modul 1.1 sampai 1.6, kemudian modul 2.1 sampai 2.6 kemarin, dan hari ini aksi nyata kita refleksikan bersama-sama nanti dalam sebuah bor diskusi kelompok tadi di bor seperti biasa. Nanti secara teknis saya sampaikan kalau sudah slide berikutnya. Kemudian yang kedua, memahami penugasan aksi nyata. Jadi hari ini istilahnya pembekalan dalam menyusun aksi nyata. Nah, nanti untuk refleksi 30 menit. Kemudian nanti ada presentasi dan diskusi baru bentuk. Nah, di awal sudah langsung diskusi untuk pemanasan di bor menjadi 2 kelompok. Nanti tidak usah berjenjang untuk kelompoknya nanti langsung acak saja karena nanti pasti sudah akrab semua. Jadi nanti 6 ya. Nanti ada 6 pertanyaan yang dijawab sudah saya buatkan di Google Slide. Nanti bisa langsung dikerjakan di Google Slide. Itu karena ada yang ditanyakan. Untuk pertanyaannya nanti akan saya share di Google Slide melalui link grup kelas. Itu kira-kira ada yang ditanyakan? Tidak usah. Belum. Langsung saja, nanti saya takut molor karena waktunya sudah setengah jam. Oke, itu saja saya buatkan bornya untuk diskusi seperti biasa.
Monggo bisa langsung bergabung di room masing-masing. Halo Mas Revan. Kak Wanto. Ya, ini ada diskusi Mohon kelompok lagi. izin, Kak. Saya masukkan. Pripun? Ini ada diskusi di room. Saya masukkan. Oh, nggih nggih. Kok betul di sini? Terpental atau Bu? Iya. Oke.
Oke, hari
Kak Wanto. Halo. Aksi nyata itu mulai tanggal 4 ya? Paling enggak tanggal 4. Nanti setelah ini kita masuk bahas aksi nyata. Oh, soalnya kan hari Senin itu kayaknya sekolahku libur. Ada ANBK loh, kayaknya diliburkan. Oh, Mas, panjang 8 hari, Bang. Oh ya udah, masih ada waktu berarti. Tak kira dari hari Senin besok. Nggak ada anak kayak. Ya nanti pinjam muridnya Kak Dai aja nggak apa-apa. Studi banding. Kolaborasi. Oke, sudah gabung semua nggih. Kak Norman kayaknya dipanggil bakal kesiswaan tuh. Oke. Ini cara soalnya sama nggih. Nanti satu kelompok untuk melakukan presentasi dan satu kelompoknya melakukan penguatan. Itu aja, biar cepat. Biar tidak molor waktunya. Oke, sepakat? Ya, sepakat. Sepakat? Sepakat. Oke. Sepakat. Oke, kalau sepakat. Yes. Monggo yang mau presentasi kelompok 1 atau 2. Atau ditunjuk. Insut. Oke, saya segini. Oke, kelompok 2. Silahkan melakukan presentasi kelompok 2. Yo, Kak Asri. Kelompok 1 nanti melakukan penguatan. Kak Asri ayo kayak diwaca. Halo Kak Asri. Cek mau kan lo Kak Asri cek dadi kandhane mau lo. Monggo bisa sudah. Saya stop. Monggo bisa langsung share screen, dibacakan, disampaikan. Kak Asri kemana halo? Yang ngumpulin jawaban tadi Kak Asri. Malah hilang. Kak Jenny kelompok berapa? Kelompok 2, Kak. Oke, ayo. Bentar, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kalau wabarakatuh. sudah siap bisa ditampilkan, kalau enggak tak bantu bacain aja. Yang pertama dari kelompok 2, tadi ada Kak Aji, Kak Asri, Kak Cemi, Kak Christine, dan terakhir tambah Kak Wahyu tadi 6 peserta. Tadi dari 4 soal, 4, 5, dan 6. Yang nomor 4, sejauh mana pemahaman saya terkait model pendidikan kebugaran? Pemahaman terkait kebugaran jasmani. Pemahaman tentang model pendidikan kebugaran jasmani mencakup berbagai aspek, termasuk 1. Dasar teori kebugaran, memahami prinsip-prinsip dasar seperti kebugaran fisik,
komponen kebugaran yang terdiri dari daya tahan, kekuatan, fleksibilitas, dan komposisi tubuh. Dan selanjutnya 2, metode pengajaran. Mengetahui berbagai metode pengajaran yang efektif dalam kebugaran seperti pembelajaran berbasis proyek, latihan berkelompok, dan penggunaan teknologi. Selanjutnya yang ketiga, penerapan program pengembangan program kebugaran yang sesuai untuk berbagai kelompok usia dan tingkat kebugaran seperti memahami cara kemajuan. Apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan kebugaran sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Model pendidikan kebugaran yang berpusat pada peserta didik sebenarnya sangat sejalan dengan paradigma PJOK, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan yang berfokus pada peserta didik. Dalam pendekatan ini, tujuan utama adalah mengembangkan kemampuan peserta didik secara menyeluruh. Bukan hanya aspek fisik, tetapi juga aspek mental, sosial, dan emosional. Terus selanjutnya, 5. Sejauh apa pemahaman saya terkait sport education model? Sport education menuntut siswa untuk memainkan banyak peran daripada olahraga pada umumnya yang hanya berperan sebagai pemain. Dalam model sport education, selain belajar berperan sebagai pemain, siswa juga belajar sebagai pelatih, wasit, dan pencatat skor. Kemudian, apakah pemahaman saya terhadap sport education model sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Sport education model yang berkaitan dengan paradigma pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik mendorong anak untuk bermain dan bergerak yang dikemas sedemikian rupa sehingga berbagai nilai-nilai sosial dapat terinternalisasi dalam kepribadian anak. Yang 6, sejauh apa pemahaman saya terkait asesmen otentik? Asesmen otentik dalam pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan berfokus pada penilaian yang mencerminkan kemampuan siswa dalam konteks yang nyata, yang meliputi 1. Penilaian berbasis karya, mengamati siswa saat mereka melakukan aktivitas fisik seperti bermain atau berolahraga, menilai keterampilan, strategi, dan kerjasama. 2. Portofolio, mengumpulkan karya siswa seperti catatan latihan, refleksi tentang kemajuan dan pencapaian dalam berbagai aktivitas fisik. 3. Penilaian diri dan teman. Siswa dapat menilai kemajuan diri mereka sendiri atau memberikan umpan balik kepada teman sekelas yang membantu mereka memahami area yang dibutuhkan. Apakah pemahaman saya terhadap asesmen otentik sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Nah, paradigma asesmen otentik sangat mendukung pada paradigma pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Itu yang bisa kami sampaikan, Kak Wanto, dari tadi kita berdiskusi di kelompok 2. Nanti bisa ditambahkan dari teman-teman atau ada tambahan dari teman kelompok 1. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Jamie. Monggo kelompok 1 bisa melakukan penguatan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan koneksi antar materi. Monggo.
Nomor 1. Mungkin saya Kak Wanto. Kak Citra. Ya, Kak Jemi tadi sempat menjelaskan untuk masalah apa ya tadi sport education model ya. Kemarin kita sudah praktek kayak gitu. Jadi sampai saat ini saya masih kurang paham dengan manfaatnya tersendiri untuk sport education model itu sebenarnya titik dari manfaat itu yang akan diaplikasikan ke murid dalam keseharian itu apa? Itu Pak Jemi bisa menjelaskan untuk kelompok 2. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Debra untuk apa ya tanggapan atau pertanyaannya untuk lebih jelas ya. Ya, untuk manfaat dari STEM Sport Education Model dalam pembelajaran terhadap peserta didik ini, peserta didik dikenalkan dengan berbagai perannya. Jadi diperkenalkan dengan perannya, tidak hanya mereka sebagai peserta didik yang memainkan, tapi mereka diajarkan ada yang sebagai kompetator, contohnya ada yang bertindak sebagai wasit, ada yang bertindak sebagai hakim garis, dan ada yang bertindak sebagai lainnya. Dalam hal STEM Sport Education Model ini, peserta didik diberikan pertanggungjawaban terhadap apa yang sudah mereka dipilihkan. Nanti suka maupun tidak suka mereka harus mempelajari, dan manfaatnya mereka mendapatkan pengalaman yang baru terhadap STEM tersebut, Kak Aditra. Jadi ada pengalaman baru, tanggung jawab yang harus mereka pikul dan laksanakan terhadap STEM tersebut. Jadi berbagai peran yang sudah diberikan. Nah, ini nantinya manfaatnya dapat membentuk tidak hanya pengalaman, tapi pertanggungan jawab yang baru terhadap tugas yang mereka terima. Barangkali itu yang bisa saya jawab. Ada tambahan mungkin dari teman-teman kelompok 2? Saya persilahkan Kak Asri, Kak Aji, Kak Christine, monggo. Berarti itu gini. Untuk manfaat kesehariannya gitu, maksudnya kayak manfaat. Kalau untuk manfaat kesehariannya itu setelah mendapatkan STEM ini kan berarti gerak peserta didik ini kan awalnya ada anak yang malas bergerak, kalau materinya itu aja. Ketika diimplementasikan STEM ini, anak lebih tertarik untuk bergerak. Nah, ada rasa kecenderungan ketertarikan terhadap STEM tersebut, Kak. Oke, Kak Jemi, jawaban yang sangat cantik. Terima kasih. Oh, mungkin nambah dikit. Mungkin kayak misalnya kalau kita tahu masalah STEM seperti ini, kita bisa mengaplikasikan ke desa-desa gitu ya. Kayak contohnya kayak aku di desa untuk acara lomba voli gitu ya kan. Pertandingan bola voli gitu. Mungkin bisa menggunakan STEM-nya di sekolah bisa diaplikasikan. Nah, itu bisa mengolahragakan masyarakat juga, Kak. Oke. 2 hari ini sudah saya coba di kelas 3, kelas 5, sama kelas 6 yang biasanya cenderung main sepak bola. Kemarin yang bola keranjang itu saya coba terapkan. Ternyata anak itu bahagia, suka, dan sangat antusias sekali dan mau bergerak. Yang anak tadinya hanya duduk ketika ada permainan baru ini ada ketertarikan. Nah, dari sekolah nanti bisa dibawa ke masyarakatan dengan kreativitas atau permainan-permainan seperti itu, Kak Adita. Oke, Kak Jemi, terima kasih atas jawabannya. Oke, terima kasih dari kelompok 2. Artinya bahwa kita telah pelajari modul 1.1 mulai dari paradigma perubahan diri, kalau kakak masih ingat. Kemudian ada refleksi dan framework kemarin. Kemudian modul 1 kita banget masih ingat aset
Kemudian modul 1.3 ada pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian 1.4 ada isu sosial, 1.5 pengembangan kurikulum, dan 1. pengembangan perencanaan pembelajaran terkait dengan modul ajar atau RPP. Kemudian modul 2, 1.5 yang kita bahas di luring kemarin, mulai dari strategi mengajar, kalau kakak masih ingat, instruksional dan non-instruksional. Non itu yang berkaitan dengan pengelolaan kelas, kemudian instruksional itu terkait dengan konten, pengembangan konten. Kemudian ada konsep gerak, ada kebugaran, terakhir ada STEM, dan 2.6 ada assessment. Dari yang kita pelajari modul 1 sampai modul 2, harapannya akan kita implementasikan pada aksi nyata, sehingga akan terlihat perubahan paradigma baru kita sebagai guru PJOK setelah mengikuti PPK GPJOK ini. Terkait dengan tugas aksi nyata, nanti sama tekniknya adalah kakak-kakak membuat video pembelajaran selama 30 menit tanpa diedit yang isinya sesuai dengan yang sudah kita pelajari kemarin. Oke. Jadi nanti waktunya 30 menit tanpa diedit. Ini cocok sekali bagi kakak-kakak yang bersamaan dengan PPKG, ini juga bisa digunakan aksi nyata ini mungkin istilahnya PPKG. Ya, bagi Kak Dai, Kak Ade Prai. Ya, jadi untuk RPP-nya atau modul ajarnya disiapkan, kemudian modus bisa dikondisikan atau di skenario lebih baik, karena waktu 30 menit itu kalau tidak di plan nanti akan kebablasan. Dan yang terakhir jangan lupa nanti ada testimoni peserta didik. Nah, ini tambahannya. Jadi mati rekaman video itu berisi 1 kegiatan pembelajaran awal atau persepsi. Persepsi jangan lupa kakak 1 salam daftar hadir, ya absen daftar hadir, kemudian mungkin yel-yel bagi sekolahnya yang ada. Kemudian pertanyaan pemantik, dan jangan lupa juga menyampaikan tujuan pembelajaran dulu di awal. Ada pertanyaan pemantik, kemudian nanti setelah persepsi masuk ke kegiatan inti maksimal 30 menit tanpa diedit. Ya, nanti kalau ada kekeliruan edit sedikit boleh. Yang ketiga adalah kegiatan pembelajaran akhir atau penutup. Ya, mulai dari pendinginan, kemudian ini terkait dengan nomor 4 refleksi pasca pembelajaran, dan jangan lupa ada salah satu perwakilan anak untuk melakukan testimoni peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Intinya adalah ini. Monggo salah satu bisa di screenshot, bisa dikirim di kelas terkait dengan tugas aksi nyata. Testimoni anak Testimoni tadi itu masuk video testimoni juga nggak? kayak refleksi atau gimana Kak? Ya. Nanti selain refleksi bersama-sama, nanti juga ada testimoni anak. Jadi nanti silakan menunjuk salah satu anak
ya mengalir boleh, atau mungkin sebelumnya kalau saya dulu ya saya tunjuk, nanti Mbak atau Mas kan nanti di akhir melakukan testimoni belajaran. Cuman gitu aja. Atau kalau mau detail ya di setting pertanyaan. Tapi idealnya ya nggak usah. Saya kira ini kesempatan mengimplementasikan apa yang sudah kita dapatkan di PPKG. Testimoninya masuk di 30 menit itu juga, Pak? Oke, di akhir masuk. Oh ya, ya. Oke. Nanti testimoninya boleh di skenario mboten, Kak? Boleh, ngomong. Rasa omong ke Pak Ade, wah, ngono tak takon. Kabeh di skenario. Ini iya. Sekalian untuk video PPKG apa? PPG Kak. Ini monggo biar suaranya jernih, idealnya monggo Kakak bisa memakai clip on biar suaranya jernih. Nggak punya, Kak. Nggak punya. Kuno berarti transfer no kok. Sekolahan Syutingnya ning ganti warna ae Kak Aji, arep diwangi. Iya, sini tak bantu Kak Aji. Sini lengkap. Kalau enggak Kak Aji Yang- pinjam suaranya Kak Dai dulu. Yang TF-nya untuk fokus ke agar murid fokus ke guru PJOK-nya. Oh iya. Pokoknya jangan lupa ya Kakak, saya ulang ya, kegiatan pembelajaran awal atau persepsi biasanya mulai dari tujuan pembelajaran. Jangan lupa salam, kemudian presensi untuk peserta didik, untuk presensi untuk bisa dikembangkan sendiri, kemudian nanti pemanasan, untuk formasinya mungkin bisa diatur sedemikian rupa, kemudian nanti ada kemarin menarik perhatian peserta didik, ada ditambahin mungkin game permainan, kemudian baru kegiatan inti. Ya. Itu dan Nanti di uploadnya di YouTube lagi nggak? Iya. Karena nanti bisa diunggah di PMN praktik baru. Oke. Testimoni jangan lupa. Biasanya ini yang sering klaim dan kelupaan nanti. Ya, 15 menit. Ya ini sebenarnya bukan hal yang sulit karena ini sudah harian kakak dalam mengajar, hanya bedanya dipadatkan menjadi 30 menit dan direkam. Itu yang agak sulit sehingga perlu persiapan. Dan waktunya sendiri agak panjang. Nanti terakhir adalah tanggal 4. Tanggal 4 itu hari Senin depan. Jadi monggo seminggu besok bisa diatur harinya. Mungkin mencari kelas yang kondusif, kemudian cari jam yang nyaman untuk pagi, gitu. Dan tidak terasa waktu kita semakin cepat selesai. Karena setelah aksi nyata ini nanti, oke, Kak Kristina ada yang sampaikan. Itu 30 menit. Testimoninya masuk 30 menit atau di luar? Masuk 30 menit. Malah kemarin nggak ada testimoni 35. Berarti lebih dipercepat lagi, Pak. Itu bisa dipotong biasanya di pemanasan. Pemanasan itu mungkin bisa dipadatkan. Iya, oke. Terima kasih. Oke, terus nanti untuk pendekatan permainan itu biasanya satu set aja, tidak usah diulang-ulang. Ya, bisa dipadatkan di situ. Materinya berarti permainan ini, Kak? Monggo bebas. Bebas. Iya, bebas. Yang sekiranya menggambarkan pembelajaran di pusat pada peserta didik.
Kalau kita kaitkan dengan materi-materi sebelumnya yang isinya nanti di dalamnya, kita harus berbasis aset ya. Kemudian tidak boleh eksklusivitas, membeda-bedakan gender, kemudian menggunakan backward design, berdiferensiasi kalau bisa. Untuk materinya dipilih nyaman, menarik mungkin. Dan penilaiannya akan merupakan penilaian otentik. Untuk penilaian nanti dari fasilitator. Kalau penilaian di LM itu hanya mengumpulkan tepat waktu dan terlambat itu saja. Yaitu. Ya, ini aksi nyata, kemudian sampai tanggal 4. Setelah aksi nyata nanti ada refleksi aksi nyata. Setelah itu nanti KBS modul 3 sudah selesai. Dapat kantor. Udah nggak bikin video lagi toh Kak? Udah enggak. Ini video. Oh itu di KBS itu boleh foto saja boleh, video juga boleh. Nanti akan tidak usah ngambiang sampai video. Saya kira itu gampang. Nah ini untuk lini masanya mulai menyusun RPP hasil nyata, silakan dipilih hasil nyatanya mau materi apa, kemudian videonya silakan didesain, delapan hari kakak melakukan video hasil nyata. Saya kira itu aksinya. Terkait dengan aksinya, ada pertanyaan lagi, monggo. Aksi nyata jelas. Ya Kak. Nanti yang diupload linknya lagi ya. Oke. Terkait aksi jika ada nanti bisa dibahas di grup saja atau tanya ke kami. Siap. Mungkin kakak-kakak yang masih bersama dengan kegiatan belum memahami terkait aksi nyata bisa tanya-tanya yang mengikuti atau nanti bisa dibahas di grup kelas. Gitu terkait ada lagi yang ditanyakan. Ini kita sudah sampai di sini tanggal 25. Tatap maya di tanggal 5 November loh. Libur panjang untuk Jimit kita. Tanggal 5
berarti hari Selasa. Selasa depan. Masih Selasa depan tetap ayat. Nah, kemudian ini nanti setelah penyidikan kita masuk menggerakkan komunitas belajar atau istilahnya KOBEL atau komunitas belajar sekolah. Ya. Ini nanti tahapannya nanti kita membuat perencanaan, implementasi dan rencana tindak lanjut. Diunggah, selesai. Berarti kalau dihitung itu kita hanya tinggal punya 2 tugas lagi. Aksi nyata dan membuat KBS. Gitu kakak. Ada yang masih perlu ditanyakan? Tadi tugasnya tinggal bikin aksi nyata sama apa? Apa Kak Yuti? Bikin aksi nyata sama apa? Basic KBS. Modul 3 itu cuma ada 1. Komunitas belajar sekolah KBS. Saya kira kan di sekolah kakak juga ada. Nanti produknya untuk skill-skillnya nanti bisa P5 kegiatan P5 itu nanti perencanaannya buktinya nanti foto-foto aja bisa, terus nanti ada nanti termasuk sudah tinggal santai saja. Nunggu cair pulsa kalau ada. Cair apa lagi nih Kak? Pulsa. Pulsa 500.000 per bulan. Pulsanya kan kemarin udah toh, Kak. Ada lagi toh? Pulsa, pengganti pulsa biasanya ada. Nilainya juga sama kayak kemarin ya. 2 kali lipat. Pengganti listrik belum kok Kak, pengganti listriknya. Umpomo. Listriknya belum. Listrik mapping sekolah. Wifi ya sekolah. Oke, Kak Judika mau nyanyi ya? Yo, Kak Judika nyanyi dulu. Pertemuan ini ditutup Kak Saibani untuk 1-2 lagu. Tak pernahkah kau sadari. Kak Dayo nggak ada suaranya. Oke, kalau tidak ada kita tutup saja. Monggo bisa open kamera di foto. Kak Revan bisa nggak ini? Kak Revan atau Kak Adita mungkin? Kak Adita. Norman dari harapan pantesan tutup kamera. Makan siang gue. Kak Restu mana senyum manisnya dibuka? Dai. Kak Dai mana Kak Dai ini? Fokus Kak ngajar. Sekarang di kelas Pak, SK-nya ternyata kemarin keliru, guru kelas bukan guru olahraga. Oke. Kak Adita bisa dibantu. Satu, 2. Kak Adita Bimo. Oke. Gambarnya ra muncul meneh oleh Muncul ora ya? wis genah ora. Saya pakai HP jadi muatnya hanya ber-8 Kak. Oke, 1, 2. Oh, aku bisa muncul. Oh, Kak Wanto nggak muncul, Ding. Kak Wanto nggak muncul, Kak Sofi nggak muncul. Aku muncul dah. Sinyal itu Kak Ibra. Ya mungkin. Hitung. 1, Ayo. 2, 3.
Udah belum ya, Kak? Pun. Wis. Harus rosok. Untungnya selak garing. Sudah kayaknya, Kak. Nggak kerasa. Ini saya hanya Aku pas ngomong waduh. Serem lagi. sudah. Ada yang perlu dibahas lagi. Kalau enggak, saya selang Ngisi ya, Kak ya. Sekolah. Oh iya, selamat Kak Wanto atas kelahiran putrinya Kak Wanto. Selamat ya. Adakan silaturahmi lagi. Oh, luar biasa bulan Oktober Undang lagi kawan. rezekinya Ya, agenda lagi silaturahmi dipertemukan lagi. dengan kakak-kakak hebat, lucu, aneh, gokil, pintar-pintar, kompak, ditambah lagi ditutup dengan ya lebih anak cewek yang gitu. Terima kasih. Amin. Amin. Sesuai dengan anjuran Kak Kristina. Piye? Tambah meneh. Monggo yang masih muda bisa diprogramkan segera. Gas. Kak Dai yo. Wah, kok jodoh kayak bahaya. Nah, ini ngendi-ngendi. Kak Dai lagi nunggu muridnya lulus dulu. Waduh, ngembu nek kuwi. Brongsong sik dadakan. Besok Kak Jemi ditugasin mencari itu customer-nya. Dah tak tawarkan 300 peserta besok, tapi ibu-ibu semua. Nggak Siapa apa-apa, tahu, Mas. tahu. Bisa lepas setang kok. Tadi Bu Kristin udah nawarin ganti warna ada 2 stok katanya. Berana Cocok 3. nih. Sekalian dapat pintu surga.